Cerita hari ini dimulai dengan seorang wanita bernama Amber yang bekerja di sebuah toko daging. Selama tinggal di kota ini, Amber selalu merasa tidak bahagia dengan semua kehidupannya. Karena itu, dia kemudian menghubungi temannya yang bernama Dustin demi untuk mencari kemungkinan pindah ke kota Chicago. Setelah selesai bekerja, Amber lalu mampir ke sebuah toko kenalannya untuk membeli beberapa botol minuman. Gak lama berselang, Amber lalu bertemu dengan 3 orang temannya, yaitu Peter, Susie, dan juga Eric, yang datang untuk mengajaknya pergi ke rumah teman mereka yang bernama Ray. Oh, hey! Did you... Hey, Oh, salsa. thank you very much. Begitu tiba di rumah Ray, mereka semua lalu bersantai di pinggir kolam renang. Ray mengobrol dengan pacarnya yang bernama Fiona. Sedangkan Susie dan Amber terlihat sedang membicarakan hubungan percintaan antara Susie dan Peter. Sementara Peter sendiri tampak sedang memotivasi Eric supaya mau mendekati Amber. Singkat cerita, setelah bersenang-senang, Amber yang sudah kembali ke rumah menemukan ibunya yang tergeletak di ruang tamu. Dari percakapan mereka terungkap bahwa ayahnya Amber telah meninggal setahun yang lalu, yang mana hal itu rupanya mempengaruhi ibunya dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Di tengah kondisinya, sang ibu lalu menceritakan sebuah kebenaran yang membuat Amber akhirnya merasa sangat kecewa, di mana sang ibu mengatakan bahwa Amber bukanlah anak kandungnya, melainkan anak hasil adopsi. Keesokan harinya, Amber terbangun dari mimpi buruk mengerikan yang terjadi di dalam rumah. Nah, setelah siap, Amber kemudian pergi untuk bekerja seperti biasa. Pada saat berada di toko daging, Amber sempat berhalusinasi perihal pekerjaannya, yang secara tiba-tiba, semua daging yang dilihatnya terlihat menjijikan, yang mana ketika sedang membuang sampah, dia menyaksikan tempat sampah itu penuh dengan potongan tubuh manusia. Begitu tersadar kembali, Amber menjadi semakin yakin kalau dia harus pergi dari kota ini. Awalnya, dia berencana untuk pindah bulan depan. Namun ternyata semuanya berubah ketika dia mendapatkan kabar dari Dustin bahwa apartemen yang hendak dia sewa rupanya sudah mulai didekati oleh beberapa penyewa lain yang ingin mengajukan tawaran yang lebih baik. Jika Amber tidak mau apartemen tersebut diambil orang, maka dia harus mentransfer uang terlebih dahulu. Karena nggak punya pilihan, Amber kemudian setuju dan segera mengatur jadwal kepergian keesokan harinya. Setelah semuanya siap, Amber langsung diantar oleh semua teman-temannya dengan menggunakan kendaraan milik Eric. Tapi sialnya di tengah jalan, kendaraan mereka tiba-tiba mogok hanya beberapa meter setelah melewati batas kota. Mengetahui hal itu, Amber merasa sangat kecewa dan mulai kehilangan harapan untuk memulai hidup baru di kota yang berbeda. Namun untungnya ada sebuah truk yang mau berhenti ketika mereka berusaha meminta pertolongan. Pengemudi truk yang mau berhenti itu bernama Bernard, yang begitu memeriksa kendaraan mereka, dia mengatakan bahwa truk tersebut mengalami overheat, sehingga dengan begitu Bernard segera menyarankan mereka untuk memanggil truk derek. Nah, di sini diketahui bahwa sang supir ternyata bertujuan pergi ke kota Chicago. Karena tujuannya sama, Amber dan yang lainnya lalu berusaha meyakinkan Bernard agar diperbolehkan untuk menumpang. Setelah negosiasi yang cukup alot, Bernard akhirnya setuju untuk membawa mereka dan langsung membuka bagian belakang truk. Sementara Eric akan duduk di depan demi memastikan keamanan mereka. Sebelum pergi, Bernard meminta mereka agar bersantai dan tidak menyentuh barang apapun yang ada di dalam, yang mana perjalanan menuju Chicago akan memakan waktu yang cukup jauh. Beberapa jam pun berlalu tanpa adanya kendala, di mana Amber dan teman-temannya tampak menikmati perjalanan mereka. Namun, suasana berubah pada saat kendaraan berbelok mendadak yang membuat keadaan di dalam peti kemas menjadi terguncang. Karena panik, mereka lalu mencoba berteriak dan memanggil Bernard. Tapi karena nggak ada jawaban, Peter akhirnya memutuskan untuk menelepon Eric. Telepon itu rupanya malah diangkat oleh Bernard yang menjelaskan bahwa goncangan tadi disebabkan oleh seekor anjing yang terpaksa membuatnya menghindar. Anehnya, ketika Peter meminta untuk berbicara dengan Eric, Bernard malah beralasan kalau Eric sedang tertidur, yang kemudian komunikasi mereka terputus setelah sinyal handphone tiba-tiba menghilang.
Bingung harus melakukan apa, Amber lalu menyarankan agar mereka menelepon polisi. Tapi masalahnya mereka sekarang juga tidak tahu sedang berada di mana. Ray kemudian mencoba mengintip melalui lubang-lubang kecil yang ada di sekitar. Namun sayangnya karena terlalu gelap, dia tidak menemukan lokasi yang pasti. Dari sana, Amber lalu menelepon nomor Eric lagi dan berbicara kepada Bernard kalau dia sedang kebelet untuk buang air. Di sini Bernard kembali merespon dengan mengatakan kalau sebentar lagi mereka bakal sampai di lokasi tujuan. Di tengah keputusasaan, mereka tiba-tiba mulai mencium bau aneh yang berasal dari barang-barang yang ada di dalam. Yang mana hal itu membuat Susie merasa yakin kalau lubang-lubang yang ada di dalam peti kemas ini sebenarnya adalah sirkulasi udara yang dibuat untuk barang-barang tersebut. Karena sangat penasaran, Fiona lalu mengambil salah satu kotak dan mulai membukanya dengan menggunakan pisau, yang ketika dirobek, cairan seperti darah lalu keluar, yang kemudian membuat semua orang menjadi ketakutan. Belum selesai dengan itu, mereka kembali dibuat kebingungan setelah kendaraan yang mereka tumpangi akhirnya berhenti di suatu lokasi. Semuanya terasa sunyi, tanpa adanya tanda-tanda sang supir yang datang dan membukakan pintu, sambil menyapa kalau ini semuanya hanyalah sebuah prank. Setidaknya, itulah yang diharapkan oleh Susie. Nah, di saat sedang mendiskusikan apa yang sebenarnya sedang terjadi, pintu kargo tiba-tiba terbuka, tanpa ada satupun orang yang terlihat. Who opened the door? Who's there? Setelah mengumpulkan keberanian, mereka semua dengan terpaksa turun dan mulai memeriksa lokasi di sekitar yang rupanya mereka sepertinya sedang berada di sebuah gudang yang berukuran sangat besar. Lewat sebuah gambar babi yang terpajang di tembok, Ray meyakini kalau tempat ini dulunya merupakan bekas tempat penjagalan atau tempat pemotongan hewan. Yang mana hal itu diketahui karena pamannya si Ray memang pernah bekerja sebagai tukang jagal. Gak lama kemudian, mereka mendengar suara yang seakan-akan ada seseorang yang sengaja menutup pintu. Dengan panik, mereka lalu mencoba mencari jalan keluar. Namun sial, di saat semua orang sedang sibuk, tanpa diduga sesuatu menyerang Ray dengan sangat cepat. Who's there? Hey guys! Baby! Guys. Setelah si Ray, kini giliran Fiona yang menjadi korban berikutnya. Dia dibawa oleh makhluk yang menyerupai manusia, tapi dengan pergerakan yang tidak seperti manusia. Amber, Susie, dan Peter lalu berusaha menolong Fiona. Mereka berhasil melakukannya, namun sayangnya Fiona harus tergigit di bagian leher. Nah, di tengah kepanikan, sekarang giliran Susie yang diserang dan juga digigit. Mengetahui hal itu, Peter kemudian membantu dengan menggunakan batang besi. Tapi sial, tanpa sepengetahuannya, ada seekor makhluk lain yang muncul dan menyerang Peter dari arah belakang. Dari sana, ketiga gadis yang tersisa lalu memutuskan untuk berlari masuk ke dalam truk dan mengunci pintu. Namun, sama seperti sebelumnya, jika pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya, maka sekarang pintu tersebut juga bisa terbuka setiap saat. We're fucked, aren't we? Amber memanfaatkan situasi ini untuk mengambil botol minuman dan dengan cepat membuat sebuah bom molotov. Di waktu yang tepat, Amber melemparkan molotov itu ke seekor makhluk yang mencoba masuk ke dalam. Melihat makhluk itu menjerit kesakitan, Fiona lalu berlari menutup pintu, sementara yang lain membuka jalan keluar lewat samping dengan cara menendang plat logam dan berhasil membukanya. Tapi di saat ingin menyusul kedua temannya, Fiona malah tertangkap oleh seekor makhluk yang langsung menariknya dari bawah. Susie dan Amber yang berhasil keluar, lalu dengan perlahan-lahan berjalan dan bersembunyi di balik tempat sampah. Pada saat sedang beristirahat ini, Amber mulai menangis dan mengatakan kalau semua kejadian ini adalah kesalahannya.
Namun Susie yang mendengarnya lalu mencoba menenangkan sahabatnya itu dengan mengatakan kalau semua yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan Amber, karena yang membawa mereka untuk menumpang truk tadi adalah idenya sendiri. Di tengah obrolan, mereka tiba-tiba mendengar suara atau sesuatu yang dibuang ke dalam tong sampah. Amber dan Susie tidak bisa mengintip, tapi di sini kita bisa melihat kalau apa yang dilemparkan ke dalam tempat sampah sama persis dengan penglihatan yang pernah dilihat oleh Amber sebelumnya. Belum selesai dengan itu, keduanya kemudian dikagetkan dengan kemunculan Bernard yang datang bersama dengan seorang wanita yang bernama Veronica, yang diketahui kalau sepertinya Bernard bekerja untuk Veronica. Karena sebelum Bernard pergi, ada seorang pria lain yang muncul dan memberikan amplop sebagai bayaran atas pekerjaannya. Nah, setelah Bernard pergi, pria yang bersama dengan Veronica kemudian memberikan paket yang ada di dalam kargo, yang ternyata paket tersebut berisi sekantung darah. Begitu selesai meminum darah, Veronica lalu mengeluarkan sebuah handphone, yang mana handphone itu adalah handphonenya si Eric, yang kemudian dia gunakan untuk melakukan panggilan ke handphone milik Amber. Kedua gadis itu berhasil naik ke atas dan bersembunyi dari kejaran seekor makhluk. Di sini Amber kemudian menemukan Eric yang sedang berada di atas dalam keadaan terikat. Dengan cepat, Amber lalu mendekatinya dan mendapati Eric yang masih hidup. Amber berhasil menyadarkan Eric, di mana dia sekarang kini berusaha untuk membawanya turun ke bawah. Namun belum lama mereka berjalan, memanfaatkan keributan itu, Amber bersama dengan Susie lalu perlahan-lahan turun ke bawah sambil sesekali mengawasi makhluk-makhluk itu. Keduanya kemudian tiba di sebuah area tempat di mana beberapa kendaraan terlihat terparkir. Amber dan Susie bersembunyi tepat di bawah salah satu kendaraan dan memutuskan untuk menunggu sampai keadaan mulai tenang. Tapi belum lama mereka berada di sana, Amber yang nggak tahu harus ngapain, kemudian memutuskan untuk menyerah dan keluar dari persembunyiannya. Seekor makhluk lalu dengan cepat menyergapnya. Namun tanpa diduga, Amber berhasil menahan serangan itu setelah mereka berguling-guling di sebuah genangan air. Amber kemudian mencoba menginterogasinya, yang secara tiba-tiba makhluk itu berubah menjadi seperti pria normal. Pria tersebut lalu mengaku kalau tempat ini merupakan latihan untuk berburu bagi spesiesnya. Bernard biasanya memang akan membawa sekelompok anak-anak muda yang nggak berguna, seperti para pecandu narkoba yang mudah ditipu dan juga dijebak. Nah, setelah mengetahui nama Veronica, Amber kemudian mulai berteriak memanggil Veronica dan memperingatkan bahwa dia telah menangkap salah satu peliharaannya. Amber dengan lantang mengatakan kalau dia hanya ingin pulang dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun perihal tempat ini. Tapi nggak lama kemudian, seekor makhluk lalu muncul dari belakang dan menyerangnya. Amber berhasil menghindar dan dengan cepat berlari menyelamatkan diri dan akhirnya sampai di luar gudang. Pada saat berada di luar, Amber mendapati kalau Bernard ternyata kembali lagi, yang sekarang dia terlihat sedang menghubungi Veronica. Amber yang sudah muak lalu mengambil sebuah besi yang kemudian dengan menggunakan besi tersebut, Amber perlahan-lahan mendekat dan melampiaskan semua amarahnya. Alright, fine. Setelah selesai, Amber berusaha menghidupkan truk milik Bernard. Namun ketika dia melakukannya, seekor makhluk lagi lalu muncul yang membuat Amber terpaksa melarikan diri dan masuk ke dalam gudang yang lain. Di sini Amber mencoba memeriksa keadaan. Tapi sama seperti sebelumnya, gudang ini juga ternyata berisi makhluk yang suaranya itu bisa dia dengar dengan jelas. Nah, begitu tiba di suatu titik, Amber menyalakan pematik api untuk membantu penglihatannya.
Namun di saat itu juga, beberapa makhluk tiba-tiba muncul dan berusaha menyerangnya. Di saat sudah terkepung, Amber sempat melihat sebuah tabung berisi minyak yang tertumpah. Tapi belum sempat memikirkan sesuatu, Amber yang sudah terpojok seketika langsung melompat sambil memegang erat tiang yang ada di belakangnya. Nah, uniknya, lompatan yang dilakukan oleh Amber itu sangatlah tinggi, yang mana hal tersebut membuat Amber menjadi kebingungan. Gak lama kemudian, Veronica lalu muncul dan mulai berbicara kepada Amber. Di sini diketahui kalau Amber ternyata merupakan spesies yang sama dengan mereka. Veronica baru menyadarinya pada saat melihat bagaimana Amber berlari, karena menurutnya tidak ada manusia yang bisa berlari secepat itu. Veronica juga menjelaskan bahwa semua makhluk yang ada di sini sama seperti Amber. Mereka adalah anak-anak yatim piatu yang dia temukan, dirawat, dan kemudian dikumpulkan di satu tempat. Mengetahui hal itu, Amber sempat bertanya apakah Veronica adalah ibu kandungnya. Tapi di sini Veronica menjawab kalau dia bukanlah ibunya, karena menurutnya melahirkan itu merupakan hal yang sangat sulit bagi spesies seperti mereka. Makanya sejak lama, Veronica terus mencari orang-orang seperti dirinya. Namun hari ini dia nggak menyangka kalau akan bertemu Amber dengan cara seperti ini. Demi merayakan anggota baru, Veronica lalu memberikan sekantung darah yang kemudian dengan terpaksa diambil dan diminum oleh Amber. Setelah selesai, Veronica menambahkan kalau itu hanyalah hidangan pembuka, karena makanan yang sebenarnya adalah temannya, si Susie. Meskipun dia merupakan spesies yang sama, tapi pada saat melihat temannya nggak berdaya di hadapannya, tampaknya langsung mendapatkan penolakan dalam diri Amber. Karena ketika Susie tersadar, dia langsung kepikiran untuk menyelamatkan temannya itu. Yang mana kesempatan untuk menyelamatkan temannya itu dia dapatkan ketika mengetahui kalau minyak yang tertumpah sebelumnya rupanya sudah mendekat ke arah pematik api miliknya yang juga telah terjatuh. Ledakan itu memang berhasil membuat Amber dan Susie keluar dari area itu dengan selamat. Namun ledakan tadi rupanya tidak cukup kuat untuk membunuh Veronica dan anak-anaknya. Tapi meskipun sudah dikecewakan, Veronica rupanya tidak memerintahkan anak-anaknya untuk mengejar Amber. Karena menurutnya suatu hari nanti, dia sangat yakin kalau Amber bakal kembali lagi ke sini. Next pagi harinya, Amber dan Susie yang sudah berjalan sangat jauh memutuskan untuk beristirahat di sebuah bangunan yang telah terbengkalai. Pada saat Amber berniat mencari sesuatu di dalam bangunan itu, seorang gelandangan tiba-tiba muncul dan terlihat menggerayangi Susie. Amber yang mendengar teriakan dengan cepat menyelamatkan Susie. Namun dalam kejadian itu, Amber rupanya tidak bisa mengendalikan dirinya, di mana dia dengan brutal menghabisi gelandangan tersebut. Susie yang menyaksikan temannya seperti itu sempat ketakutan dan gak percaya dengan apa yang baru aja dilihatnya. Tapi untungnya Amber kemudian berhasil menenangkan sahabatnya itu, yang kemudian ceritanya pun tamat sampai di sini cuy. Itulah tadi alur cerita film Prowl yang dirilis di tahun 2010. Semoga kalian suka ya dengan dongeng kita untuk hari ini. Kalau gitu terima kasih buat yang sudah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.